Selamat menyaksikan. Izin minta waktunya Bu, saya Yazid dari perwakilan dari kelompok 4 dari sekolah PHP 1. Saya ingin mewawancarai Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Tentang budaya disiplin bekerja. Iya, Assalamualaikum. Mengapa disiplin dalam segala hal itu sangat penting? Nah, sangat penting. Disiplin dalam segala hal itu sangat penting karena disiplin itu bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi, gitu. Lebih baik dalam arti kata, dengan disiplin kita bisa tepat waktu, bisa mengerjakan hal-hal yang sesuai, gitu. Sesuai dengan keinginan kita kalau kita menggunakan disiplin. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi bila pelajar tidak disiplin dalam segala hal? Di sini berarti disiplin dalam hal sekolah ya, dalam hal pelajar. Jika pelajar tidak disiplin, sudah otomatis yang terjadi akan acak-acakan Mas. Contohnya gini, ketika kalian ada PR, nah tidak mengerjakan, otomatis ada sanksi atau teguran dari ibu guru. Tapi ketika kalian disiplin dengan dapat tugas mengerjakan PR, tetap dilaksanakan, satu, sanksi sudah tidak ada. Kedua, rasa ketakutan, misal contoh pun kan hilang nih, sekolah akan tetap sekolah, akan tepat waktu. Nanti contoh kalau kita tidak disiplin, kita tidak mengerjakan PR, kita akan takut nih berangkat ke sekolah. Itu contoh dalam hal pelajar gitu. Contoh satu lagi misal masuk sekolah itu kan jam 7.30. Kalau kita tidak disiplin, otomatis pembelajaran tidak akan berjalan secara baik. Kenapa? Temannya yang di kelas sudah masuk, kalian tidak, otomatis yang tidak disiplin itu kan akan ketinggalan pelajaran. Itu khusus di kelas, seperti itu. Terus contoh disiplin lagi dalam hal buang sampah. Ketika kalian makan jajan, sampah harus dibuangkan di tempatnya. Kalau tidak menegakkan disiplin nih, buang sampah, otomatis terlihat kan lingkungan sekolahnya jadi kotor. Selanjutnya, Baik contoh kedisiplinan yang sering dilakukan di sekolah. nah itu tadi satu contoh kedisiplinan yang sering dilakukan di sekolah. Disiplin waktu, disiplin nomor satu, disiplin waktu ya. Waktu tadi berangkat sekolah harus tepat waktu. Disiplin kebiasaan, hal-hal yang mengerjakan tugas, PR dikerjakan, tugas dikerjakan tepat waktu, gitu. Kedua tadi contoh untuk budaya yang di sekolah buang sampah sembarangan. Nah, satu lagi nih contoh ketika jam pelajaran, ganti pelajaran atau habis istirahat. Habis istirahat itu kan masuk ya. Kalian sudah tepat waktu masuk di kelas, tidak ada alasan yang masih di kantin Bu, belum selesai makan Bu, belum selesai apa. Itu contoh-contoh disiplin. Nanti dengan kita disiplin, semuanya akan berjalan dengan baik, tertib dan rapih ya. Seperti itu. Terima kasih Bu atas mengganggu waktunya. Saya akan mewawancarai tentang budaya disiplin kerja. Di sini saya dengan Bu Yakti. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin ya, disiplin itu adalah kaitannya dengan karakter yang melekat pada masing-masing individu yang biasanya
disiplin itu ditanamkan sejak dini, di mana disiplin itu adalah untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada, yaitu dimulai dari peraturan dalam rumah. Nah, setiap organisasi itu ada peraturan, organisasi sekolah, organisasi kemasyarakatan, itu pasti ada peraturan yang harus diterapkan. Mengapa disiplin itu perbuatan yang sangat indah? Disiplin itu sangat indah karena di situ tertata, teratur ya. Kita ada aturannya. Coba kamu bayangkan, ketika di dalam suatu rumah itu tidak ada aturannya, apa yang akan terjadi? Sekolah tidak ada aturannya, apa yang akan kamu lakukan ketika sekolah? Seenaknya. Ketika yang utama adalah agama. Ketika agama tidak menerapkan aturan, apa yang akan dilakukan oleh umatnya, khususnya agama Islam. Berarti aturan-aturan itu adalah membuat keindahan. Kita akan hidup lebih tertata, tertib, ya, jadi terlihatnya rapi. Mengapa kita harus hidup dengan cara disiplin? Ya, kaitannya dengan tadi aturan. Ketika kita sudah mentaati peraturan, kita akan hidup secara teratur, tertib, dan hasilnya pun akan lebih indah tadi. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan dengan teratur, di situ adalah budaya. Budaya itu adalah kebiasaan. Ketika kebiasaan itu tertanam, kita akan lebih tertata. Walaupun misalnya di suatu organisasi sekolah, kalian sekolah, ternyata tidak ada aturannya untuk sholat duha, karena ini di sekolah ini bukan sekolah Islam. Tetapi ketika di situ kalian tanamkan untuk ada schedule-nya, ada jadwalnya untuk sholat duha, ya itu berarti sudah ada karakter di dalam diri sendiri meskipun tidak ada aturannya. Jadi tidak terpaku kepada aturan karena sudah terjadian. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Kami tutup. Sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernama Yuka Sandiana ini mewawancarai Bu Tati tentang budaya disiplin bekerja. Ya, Mengapa kita harus hidup dengan cara disiplin? Ya, kenapa kita harus hidup dengan disiplin? Ya, karena yang namanya hidup itu kan harus ada keteraturan. Kalau kita hidup hanya asal jalan saja, ya kita nanti tidak punya prioritas, kita tidak punya suatu keinginan yang ingin dicapai. Dengan kita menerapkan hidup disiplin, nah kita akan punya impian apa yang harus dicapai, apa yang akan kita inginkan, seperti itu. Jadi tentu saja hidup itu harus disiplin, karena dengan disiplin ada keteraturan di situ, jadi memudahkan kita untuk menggapai impian ataupun cita-cita yang kita inginkan, seperti itu. Apa manfaat disiplin dalam bekerja? Manfaat disiplin dalam bekerja, yang namanya dunia kerja itu pasti menuntut setiap karyawannya untuk disiplin. Ya, kenapa? Ya karena yang namanya kerja itu kan ada suatu capaian yang harus dicapai. Kalau karyawannya tidak disiplin, gimana untuk mencapai itu gitu. Kalau bekerjanya hanya asal-asalan, nah nanti target yang sudah ditentukan bisa tidak tercapai. Karena apa? Karena bekerjanya semaunya sendiri. Tentu saja perlu kedisiplinan dalam dunia kerja. Untuk orang-orang yang tidak bisa mengikuti aturan, yang jelas yang namanya disiplin pasti menjadi salah satu aturan di setiap dunia kerja. Itu karena tujuannya supaya apa yang sudah menjadi target dalam tempat kerja itu bisa tercapai dengan baik, dengan disiplin itu tadi. Ya. Apakah yang harus memiliki sifat disiplin itu hanya orang-orang yang pandai?
disiplin itu harus dimiliki oleh setiap orang, bukan hanya orang pandai saja atau hanya orang-orang yang bekerja di institusi tertentu, tidak ya. Semua orang harus punya sifat disiplin, harus membiasakan untuk disiplin. Kenapa? Karena pasti semua orang itu punya cita-cita, punya target yang ingin dicapai. Kalau dia hidupnya ya seperti tadi, asal jalan, asal mengalir, itu saja akan susah untuk mendapatkan target dalam kehidupannya. Kita harus disiplin ya, karena apa ya, namanya hidup kan berjalan terus ya, tidak berhenti di satu tempat. Kalau kita ingin semakin berkembang, semakin baik, nah, tentu saja harus hidup dengan disiplin. Tidak hanya orang tertentu, tidak, tapi semua orang harus punya sifat disiplin. Entah siapapun itu, entah yang dia bekerja, entah dia misalnya hanya ibu rumah tangga atau apa, tentu semuanya perlu memiliki sifat disiplin tadi. Itu saja. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Faidatun Nisa dari kelas 10 APK 1. Sekarang saya akan mewawancarai tentang budaya disiplin kerja. Silakan. Bagaimana tanggapan Ibu, mengapa disiplin itu perbuatan yang sangat indah? Mengapa disiplin itu perbuatan yang Sangat indah. yang sangat indah? Mengapa disiplin itu perbuatan yang sangat indah? Karena menurut Ibu, kedisiplinan itu menjadi salah satu dasar pembentuk karakter utama seseorang ya. Dengan terbiasa melakukan disiplin, maka orang tersebut terbiasa mempunyai patokan-patokan yang jelas ya, patokan-patokan yang jelas, sehingga nanti akan berdampak positif ke dalam kehidupannya. Contoh nih, orang yang disiplin, dia pasti ketika punya target, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan target itu atau menyelesaikan tujuan itu. Nanti secara tidak sadar ketika dia sudah terus-menerus terbiasa berlaku disiplin, itu akan terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia mendapatkan masalah, dia akan lebih lebih bisa cepat menyelesaikan permasalahannya karena dia sudah terbiasa berdisiplin. Dia tidak bisa menunda-nunda pekerjaan. Dia ingin selalu menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu, seperti itu. Sehingga banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang akhirnya akan terwujud dari dasar disiplin itu. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Apa yang dimaksud dengan disiplin? Kalau menurut Ibu ya, yang disebut dengan disiplin itu adalah memaksa diri sendiri, pertamanya memaksa diri sendiri untuk melakukan semua rencana sesuai dengan waktu yang telah dibuat. Ya, pertamanya itu disiplin itu. Tapi nanti setelah menjadi sebuah kebiasaan, disiplin itu bukan lagi memaksakan diri sendiri, tapi merasa harus melakukan sesuatu itu tepat pada waktunya. Apa yang dimaksud dengan budaya positif kerja? Apa yang dimaksud dengan budaya positif kerja? Kalau menurut Ibu, yang dimaksud dengan budaya positif kerja itu adalah semua kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan atau diterapkan dalam sebuah lingkungan kerja yang berlangsung secara terus-menerus dan dilakukan oleh semua komponen yang ada di dalamnya. Makasih Ibu, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendriani dari kelas 10 PHP 1. Di sini sekarang saya akan mewawancari tentang budaya disiplin kerja. Yeah. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Yang dimaksud dengan disiplin yaitu melaksanakan tugas, fungsinya, dan sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan aturan-aturan yang telah diterapkan di tempat bekerja atau di tempat melaksanakan tugas tersebut. Mengapa disiplin itu perbuatan yang sangat indah?
karena kalau kita melaksanakan disiplin, semua tugas kita atau pekerjaan kita, kalau pelajar sebagai pelajar, kalau seorang pekerja sebagai pekerja, kalau saya sebagai guru melaksanakan tugas dengan dengan merasa enjoy, dengan sadar bahwa itu adalah tugas saya sendiri. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tapi semuanya dilaksanakan dengan perasaan yang betul-betul adalah inilah tugas yang harus dilaksanakan. Mengapa kita harus hidup dengan cara disiplin? Karena semua aturan-aturan di dunia ini harus disiplin, termasuk kita beragama pun. Kenapa harus disiplin pembelajaran? Satu, untuk dalam kita di sekolah kita harus disiplin, tepat waktu, tepat pembelajaran, itu kan ya. Dalam kita beragama pun sama disiplin. Misalkan contoh, kita harus melaksanakan ada sholat 5 waktu kan, itu kan ada waktunya. Ada waktu duhur itu jam sekian, ada waktu asar, kita harus disiplin tepat waktu. Nggak mungkin kita sholat asar jam 7 malam, kan nggak boleh. Jadi adalah disiplin itu ada banyak hal yang harus sangat penting sekali dan harus dilaksanakan. Karena di bidang kita melaksanakan tugas sebagai siswa, sebagai anak di rumah gitu kan, semua pun ada aturan-aturan di rumah, termasuk beragama pun kita harus disiplin. Karena salah satu contoh tadi, sholat kita melaksanakan dengan waktunya. Kalau kita sholat lohor ya harus jam itu, nggak mungkin kita lohor subuh kan, nggak mungkin. Jadi itu salah satu disiplin, harus tepat waktu. Ya, terima kasih waktunya Pak. Maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Abdurrahman dari 10 APHP 1 kelompok 4. Perkenalkan nih rekan saya. Nama saya Gus Surya Pratama. Nama saya Viva Sandiana. Nama saya Nur Aini Judika. Nama saya Faidatun Nisa. Nama saya Boleh dilanjut Pak wawancaranya? Langsung. Apa manfaat disiplin dalam bekerja? Manfaat disiplin bekerja ya. Intinya banyak ya. Karena di setiap instansi ya, karena kan ini pertanyaannya mengenai pekerjaan ya. Jadi di setiap instansi perusahaan itu memiliki aturan ya. Kalau kalian sudah diajarkan disiplin di sekolah ya, nah itu pas saat masuk ke dunia kerja itu sudah terbiasa dengan disiplin tersebut ya. Tentunya itu menjadi nilai plus ya untuk perusahaan. Berarti kalian selama di sekolah itu diajarkan tentang disiplin positif ya. Maksudnya ya untuk nanti kalian keberadaan kalian di tempat kerja ya. Terus apa maksud dengan disiplin, Pak? Disiplin itu adalah ya, jadi menerapkan karakter ya, kebiasaan pada siswa tentunya ya, hal-hal yang positif ya pastinya tentunya. Jadi kebiasaan ya.